Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuki di akhir ayat 33 dan awal ayat 34, menyambung pertemuan yang lalu. Setelah Allah memberikan cara mendapati pengetahuan, bagaimana caranya, seperti apa mendapatinya supaya kuat, dan bagaimana memahami hakikat pengetahuan yang bukan menjadikan seseorang pintar, tapi kepintarannya, sekali lagi, tapi kepintarannya mampu mengenalkan ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat pengetahuan. Jadi tingkat tertinggi dari legasi pengetahuan itu mampu mengenal Allah. Bukan sekedar pintar, karena pengetahuan diciptakan oleh Allah itu supaya seseorang mudah mengenal Allah. Itu poinnya. Ya, nanti kalau sudah masuk Ali Imran ayat 190 sampai 191, kita akan memahami itu semua. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab yang mampu memahami sesuatu dengan terang itu, menangkap esensi sesuatu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang dimaksud orang pintar yang memahami esensi sesuatu itu adalah orang yang mampu menganalisis berbagai hal di sekitarnya, dari mulai data menjadi informasi, jadi knowledge, jadi pengetahuan, dan dari akhir pengetahuan itu dia mampu memahami kesubstansinya, bahwa pengetahuan yang dia hasilkan itu mampu mengenalkan ia pada penciptanya, pada pemilik pengetahuannya. Jadi dia mampu membaca tujuan dari pengetahuan itu, yang inti terbesarnya adalah mengenal pencipta, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar menganalisis objeknya, karena objek diciptakan, pengetahuan dibuat untuk mendekati objek itu demi mengenal penciptanya. Itu poin besarnya. Nah, kembali teman-teman sekalian, di saat disampaikannya pengetahuan dimaksud kepada Adam alaihissalam, setelah itu kemudian ada yang sangat menarik saat Allah mengungkap di ujungnya, ya kan? Kita bacakan dulu di pembuka ayat 33 supaya ada ketersambungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Adam, coba engkau presentasikan pengetahuan yang begitu agung. Anba'a yunbi'u itu dari kata naba, kan? Sesuatu yang agung, yang besar, yang dahsyat. Jadi di sini pengetahuan ditempatkan sebagai sesuatu yang istimewa, yang agung, yang dahsyat, kan? Sampaikan, presentasikan pengetahuan yang agung, dahsyat itu berbagai jenis hal yang telah Allah ajarkan. Asma itu bisa berbagai nama, bisa berbagai objek, ya. Intinya adalah meragam pengetahuan yang telah Allah ajarkan sebagai bekal berkehidupan di muka bumi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Adam alaihissalam mempresentasikan, menyebutkan, membacakan berbagai macam pengetahuan yang agung itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah kemudian merespon itu semua dengan menegaskan, bukankah aku telah menegaskan kepada kalian bahwa aku maha mengetahui segala perkara yang belum nampak, baik di langit dengan ragamnya ataupun juga di bumi. Allah ingin memberikan kesan bagian pertama ini kepada kalangan malaikat yang meminta penjelasan saat Adam ditunjuk sebagai pembawa misi kehidupan di bumi, khalifatullahi fil ard. Maka Allah menggambarkan kepada mereka melalui presentasi Adam alaihissalam tentang hal yang belum mereka ketahui. Kenapa yang ditunjuk Adam, bukan malaikat, bukan jin? Maka menjawab penasaran malaikat, menjawab pertanyaan malaikat, konsultasinya malaikat, dijelaskanlah melalui pembuktian. Nah, ini teman-teman sekalian, ini isyarat yang sangat dalam dari Al-Quran, bahwa terkadang untuk memahamkan atau memuaskan argumentasi sehingga diketahui apa yang ingin dijelaskan itu, atau sesuatu yang belum diketahui oleh pihak lain itu, maka hal terbaik adalah memberikan pembuktian. Ya, ketika bukti itu sudah hadir, ya, ketika apa yang nyata itu sudah ditampilkan, maka ini lebih memperjelas, ya, bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui
dengan pengetahuan yang sangat terbuka, pengetahuan yang begitu mendalam, serta argumentasi yang begitu kuat, sehingga meyakinkan orang-orang yang ingin tahu tentang apa yang ingin diketahui, sekaligus juga menutup celah-celah untuk bisa memperselisihkan atau menyoal pada hal-hal yang tidak penting untuk disoal. Maka Allah menyampaikan, ini loh yang kamu ingin ketahui itu malaikat yang belum kau tahu. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa malaikat pun tidak tahu perkara gaib selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tugasnya, ya. Jadi malaikat maut itu hanya ditugaskan cabut nyawa, cabut nyawa, cabut nyawa, ya kan? Kapan dicabutnya? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal di luar apa yang telah ditugaskan itu gaib sifatnya. Jadi semua berlaku, bahkan nanti ada 5 hal yang hak prerogatifnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 hal ini dicantumkan di Quran surah ke-31 Luqman di ayat ke-34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, tentang sa'ah yaitu kiamat, waktu tepatnya kapan, detiknya, menitnya, sampai malaikat pun tidak ada yang tahu. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, sampai malaikat Jibril berkonsultasi pada Nabi Muhammad dalam konteks pertanyaan, ya, untuk menguatkan risalah Nabi. Bertanya mata sa'ah, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ada konfirmasi di situ tentang kiamat, ya. Kemudian wa yunazzilul ghaits, tentang kepastian mengatur cuaca. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang segala kejadian dalam rahim, ya, berupa takdirnya, qadarnya, ajalnya, dan seterusnya, tentang rezekinya, ketetapannya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi kemudian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga tentang kapan dan di mana akan wafat. 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh makhluk manapun. Maka bagian pertama di sini Allah ingin menegaskan pada rasa penasaran malaikat tentang mengapa manusia yang dipilih menjadi khalifah atau membawa misi dalam kehidupan di bumi. Maka Allah terangkan, ini hikmahnya, ini bekalnya, ini yang belum kau tahu. Dan Allah bukan hanya menegaskan tentang alam 1 atau 2, bahkan Allah menegaskan semua alam dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk langit dan bumi. Yang menarik dengan kaitan kita saat ini akan kita bahas, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Ada penutup di ayat ini yang memberikan kesan mendalam kepada kita, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Mengapa bagian akhir ini muncul? Apa kaitannya dengan ayat setelahnya? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan malam hari ini. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, ini menegaskan kepada malaikat, maka bagian akhirnya ini menegaskan kepada pihak mana? Dan masih ingat saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada Adam alaihissalam untuk mempresentasikan gambaran dari tugasnya dan manfaat bekal pengetahuannya yang hadir dari kalangan makhluk. Di situ kan ada 3 makhluk utama, malaikat, jin, kemudian Adam sendiri yang mewakili bagian manusia. Malaikat, jin, dan manusia. Jika Adam yang diberikan tugas untuk presentasi, sisi ilmiahnya, pengetahuannya Allah berikan, malaikat digambarkan melalui bagian dari ayat inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ya, mewakili jawaban atas pertanyaan mereka mengapa dipilih Adam. Kemudian mereka secara nyata mengkonsultasikan kepada Allah sesuatu yang nyata, yang tampak, yang kelihatan, yaitu disebut bada yabdu, gitu kan? Nah, kemudian atau abda yubdi, menampakkan sesuatu terlihat. Nah, mereka termasuk yang menampakkan, ya, apa yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Adam alaihissalam, maka mereka tampakkan sikap ketaatannya, kepatuhannya. Kalau ingin tanya ditampakkan, tidak menyembunyikan sesuatu pun. Itu karakteristik malaikat. Maka siapa yang dimaksud wa ma kuntum taktumun? Baik, di sini tidak ditemukan alternatif lain kecuali kalangan yang ketiga, yaitu sebagian jin yang ada pada saat itu kala Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan beragam jenis pembuktian pengetahuan yang Allah instalkan pada dirinya sebelum dimulai tugas di muka bumi. Maka siapa kalangan jin yang dimaksudkan ini? Ya, yang memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan pada diri makhluk ini, ada sesuatu yang tidak ditampakkan. Dan disinilah letak keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada kita sebelum menyampaikan peristiwanya bahwa Allah sudah mengetahui sebelum itu terjadi. Ya, maka keyakinan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mengetahui detil sesuatu. Ingat itu.
Ya, karena nanti ada paham-paham yang mengatakan bahwa Allah hanya berkuasa atas umumnya sesuatu, tidak pada detail sesuatu. Tidak, Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya, justru ayat ini membuktikan bahwa Allah memahami, maha mengetahui detail sesuatu sampai ke detailnya, bahkan sebelum itu terjadi dan terungkap. Jelas ya? Nah, dan nanti ada hikmah-hikmah yang paling luar biasa akan kita dapatkan bagaimana mengungkap dan membuktikan detail pengetahuan dan keagungan Allah itu justru diungkapkan melalui lisan makhluk itu sendiri, sehingga nyata pembuktian atas apa yang Allah berkuasa di dalamnya. Baik, kita akan teruskan pada ayat 34 sehingga kita mengetahui dengan baik yang dimaksudkan pada penutup ayat 33 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kan? Ini penting ya. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan tatkala dengan keagunganku aku perintahkan, kata Allah. Baik, teman-teman, izin untuk saling mengingatkan bagi saya pribadi dan kita semua. Seringkali kita temukan di dalam Al-Quran, misal kata nahnu, kan? Kemudian inna, atau yang ujungnya na, kan? Nah, baik ya. Contoh yang ini misalnya di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Contoh yang ini selain ayat yang tadi misalnya di surah Al-Qadar, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Contoh yang ini di ayat yang sedang kita kaji, Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, teman-teman, bila ada kata na gitu, panjang begini ya, baik menggunakan inna, kalau begini berarti ada dua yang disatukan, inna pendek begini, huruf taukid untuk menguatkan, dan na begini, okay? Ini na seperti ini juga demikian, terus semakna dengan akar katanya itu nahnu. Bila dalam bahasa Arab biasa, gramatikal bahasa Arab standar, ini seringkali diartikan dengan kami, okay? Baik, ini terjemahan. Tapi kalau kita mempelajari kedalaman bahasa Arab, khususnya nanti ada di ilmu balaghah, kita akan temukan bahwa kata nahnu ini memiliki dua arti. Arti pertama menunjukkan makna banyak sesuatu yang dilakukan secara bersyarikat, yang mengerjakan bukan satu dua orang tetapi sifatnya banyak. Yang kedua, ini menunjukkan namanya ta'zimun nafsi, ya, menunjuk pada satu keagungan, sesuatu yang besar, sesuatu yang ta'zim, ya, yang istimewa. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'zimun nafsi. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, li ta'zim asy-sya'ni. Ya. Menghadirkan keagungan, kedahsyatan tertentu untuk menunjukkan tingginya, agungnya informasi yang disampaikan. Jadi di Arab itu kalau ingin mengungkapkan satu informasi yang istimewa, maka ditarik kemudian informasi itu dengan menampilkan keagungan penyampainya. Jika memang yang menyampaikan itu memiliki satu kedudukan yang tinggi, yang agung, yang istimewa, yang luar biasa. Nah, pemaknaan ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ketika kata nahnu, inna, ataupun na hadir di antara informasi yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Intinya, jika kita membaca Al-Quran menemukan inna, na, atau nahnu, maka cara menerjemahkannya jangan dipahamkan bahwa ini banyak, kok Allah bisa banyak, padahal qul huwallahu ahad. Yang dimaksudkan adalah ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni,
untuk menunjukkan keagungan informasi, pentingnya informasi yang disampaikan sampai Allah menghadirkan keagungan zat-Nya. Ya, karena itu cara menerjemahkannya demi keagunganku. Ya kan? Jelas ya? Demi keagunganku. Jadi Allah sampai menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan betapa pentingnya informasi yang disampaikan. Paham ya? Baik. Mari kita bawa ini ke dalam terjemahan Quran surah kedua ayat 34. Wa idh qulna, dan ingat, pahami, tatkala dengan keagunganku. Ya kan? Aku firmankan. Baik, jadi informasi yang akan disampaikan di ayat ini berupa firman Allah yang berarti perintah. Ya kan? Kalau firman Allah kan berarti perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan. Kalau meninggalkan kita sebut larangan, ya kan? Baik, kalau untuk mengerjakan disebut dengan perintah kan? Baik, padahal perintah itu dasarnya kan semua perintah. Kalau dari yang tinggi ke rendah kan sifatnya perintah. Ya kan? Kalau untuk meninggalkan berarti sifatnya larangan. Jangan zina ya, tinggalkan berarti larangan untuk berzina. Jangan mabuk, larangan untuk mabuk, ya kan? Atau sifatnya murni untuk mengikuti. Baik, perintah sifatnya untuk mengikuti, untuk memberikan kesan kepatuhan dan ketaatan. Salat ya, untuk menguji, betul nggak dia hamba, betul nggak patuh, betul nggak taat, gitu kan? Karena itulah kita temukan perintah dan larangan. Perintah menguji kepatuhan untuk mengikuti sesuatu, larangan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang menunjukkan pada ketaatan atas apa yang Allah firmankan. Jadi di sini kita temukan bentuk perintah. Nah, ketika perintah ini menggunakan na, memberikan kesan bahwa ini bukan perintah biasa, sesuatu yang agung, yang istimewa. Karena yang perintahkan bukan makhluk, yang perintahkan Allah. Karena itu, semua bentuk pekerjaan, informasi yang diikat dengan perintah Allah, dibuka dengan kata seperti ini, wa qulna, wa idh qulna, ini menunjukkan bahwa hakikatnya yang diinginkan adalah kepatuhan pada perintahnya, bukan bentuk pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak akan dikerjakan itu. Itu poinnya. Jelas ya? Pahami ini dulu. Jadi, kalaupun kita, misal kita praktekkan, mendapati dari Allah perintah untuk sholat misalnya, perintah untuk puasa, ya, yang penting itu bukan sholatnya. Yang penting itu kepatuhan pada perintahnya. Jadi kita menunaikan sholat ini, ya, bagi diri kita itu untuk membuktikan kita taat kepada Allah, bukan karena sujud dan rukunya. Jelas ya? Sujud ruku itu penting untuk dilakukan. Tapi, kepentingan kita sujud dan ruku itu atas dasar kepatuhan untuk mematuhi perintah Allah. Kita kan mengakui hamba, ya kan? Nah, bagaimana membuktikan penghambaan kita? Dengan patuh kepada Allah. Jadi, kalau Allah perintahkan, kita kerjakan, tuh poinnya. Kalau Allah nggak nyuruh sholat, kita nggak akan sholat. Cuma karena Allah perintahkan, kita ikut. Itu yang dimaksudkan sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghafranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan Al-Baqarah ayat 285 itu kan? Baik, jadi yang penting itu kami dengar, kami patuh, kami taat, kan? Kami mendengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Paham ya? Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Nah, jadi ini kedalaman yang mesti dihadirkan dalam jiwa kita. Ketika ada panggilan sholat, pada hakikatnya, nah ini, kita ingin mematuhi Allah, perintahnya yang penting. Ya, jadi kita itu menunaikan sholat, kita puasa, kita baca Quran, dasarnya apa? Untuk menaati perintah Allah. Kalau nggak diperintahkan, nggak dilakukan. Ya, makanya ibadah itu dibatasi dengan dalil. Ya kan? Ibadah, segala jenis ibadah, al-aslu fil ibadati, ya, apa? At-tahrim. Ya, ibadah itu asalnya dilarang, hatta yadul dalilu ala amriha, sampai ada kemudian dalil untuk memerintahkannya. Jadi kalau urusan ibadah, itu yang dipakai adalah perintahnya. Kita ibadah itu karena diperintahkan. Kalau nggak ada perintah, kita nggak lakukan. Ya, kebalik dengan urusan non-ibadah, seperti dunia misalnya. Al-aslu fid dunya lil ibahah, ya kan? Ya, al-aslu fid dunya lil ibahah. Asal dari semua perkara dunia itu boleh. Hatta yadul dalilu ala tahrimiha, sampai datang kemudian larangannya. Jadi kalau urusan dunia, jangan dicari perintah, cari larangannya. Ya, baik. Karena itulah kemudian muncul larangan-larangan. Ini yang jangan dimakan, ya. Ini yang nggak boleh dilakukan. Itu perkara dunia. Tapi kalau urusan ibadah, ini yang dicari. Ya, apa spiritnya? Rahasia terbesarnya adalah menunaikan ibadah itu dasarnya untuk mematuhi perintah Allah, bukan karena sekedar menunaikannya saja. Jelas ya? Nah, dari sini ada kerinduan. Konektivitas itu dibangun dari dasar semacam ini. Jadi kalau kita nggak punya dasar ini, jangan kita lah ya. Kalau ada orang lain nggak punya dasar ini, maka nanti spirit untuk menunaikan ibadah itu hanya untuk mengangkat kewajiban saja. Dan tidak terkoneksi dengan Allah.
Karena itulah ketika ada panggilan salat, Allahu Akbar, kesadaran pertamanya Allah perintah nih. Ya, perintah. Kalau sudah perintah, udah siap perintah. Kan begitu kan? Dasar komando kan begitu. Ya, ketika Allah kemudian memanggil, disampaikan kepada muadzin untuk memanggil, Allahu Akbar, perintah. Karena perintah itulah kita taat. Kalau nggak ada perintah, nggak sholat. Ya kan? Nggak ada perintah, nggak baca Quran. Tapi karena diperintahkan, itu yang kita taati. Ini poinnya teman-teman sekalian. Dan ketika perintah ini diawali dengan bentuk menunjukkan ada sesuatu yang agung di sini. Bentuk semua dari Allah yang berupa perintah itu pun demikian larangan di dalamnya itu semua agung. Itulah sebabnya ada pahala. Kalau nggak agung, nggak tinggi, nggak ada pahalanya. Ya kan? Semakin menggunakan bentuk yang istimewa, semakin banyak pahalanya di sini. Semakin tinggi nilainya. Jadi kalau di situ melekat, ini rahasia ya antara kita aja nih. Kalau ada bentuk begini, menunjukkan kelarangan, ini menunjukkan bahwa larangan dimaksud berbahaya. Dan semakin ditinggalkan, semakin besar pahalanya. Jadi jangan dikira menghadirkan pahala itu dengan mengerjakan yang diperintahkan saja. Tidak, meninggalkan yang dilarang itu ada pahalanya. Ya, sedang buka YouTube misalnya, ya, muncul tayangan yang tidak pantas. Lalu kita palingkan, skip palingkan, ya, ganti dengan yang lain. Itu kalau diniatkan untuk meninggalkan apa yang Allah larang, itu seketika ada pahalanya dituliskan. Jelas ya? Baik. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Apa yang diperintahkan itu? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika dengan keagunganku kata Allah diperintahkan, ya, aku perintahkan kepada kalangan malaikat. Baik ya, untuk hormat. Ya, nanti kalau kita baca tafsir disebut dengan sajdatut tahiyyah, untuk hormat kepada Adam. Ini rahasianya. Kenapa didahulukan kata perintah? Qulna untuk menunjukkan bukan sujudnya yang penting. Yang penting itu perintahnya. Ini poinnya. Ya. Jadi sujud yang dimaksud di sini sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Ya, karena itu dulu di kalangan manusia untuk menghormati sesuatu ada yang berlebihan dengan bersujud. Maka dari itulah kemudian diganti ya semua bentuk persujudan ini, perukuan. Dulu kan Romawi Persia itu kalau ingin menghormati kan ada yang sujud, ada yang ruku kan begini. Ya kan? Dan kemudian menghadirkan pengkultuskan. Ketika mulai dikultuskan dan menganggap sebagai raja, diraja dari segalanya, maka mulai di situ mengambil hak-hak ketuhanan. Itulah kemudian rahasianya kenapa sholat kita di situ ada ruku dan sujud untuk memberikan kesan bahwa yang diagungkan hanya Allah. Ya, yang ditakbirkan, takbir Allahu Akbar, diagungkan, diistimewakan ya, itu di atas segala hal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, ketika diperintahkan, ya, disebutkannya lil malaika wa idz qulna lil malaikati. Oke? Kepada kalangan malaikat untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Baik, penghormatan ini menunjukkan apresiasi tinggi bagi pengetahuan. Itu poin pentingnya dulu. Satu ya. Jadi kita sudah dapat belajar beberapa poin penting nih. Satu, tentang perintah. Kedua, tentang nilai dari satu pengetahuan. Ilmu. Ya. Jadi, pengetahuan itu bila dimiliki oleh seorang hamba bisa mengangkat dirinya menjadi status yang lebih terhormat. Itu poinnya. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin dihormati. Itu sudah kaidah, ya. Ini kaidah dasar sekali, kaidah dasar. Siapapun dia menjadi hamba Allah ketika berilmu pasti dihormati. Nah, kaidah ini nanti melintasi keimanan. Walaupun dia bukan dari kalangan insan beriman, misalnya, ya dia belum beriman, masih non-muslim, tapi punya ilmu, ya, dihormati. Cuma nanti ilmu itu digunakan pada yang benar atau tidak. Nah, inilah kemudian penting untuk beriman sehingga menjaga ilmu itu sudah diarahkan pada nilai-nilai kebenaran. Ini poinnya. Bila beriman dengan cara yang benar. Nah, kemudian diperintahkan malaikat untuk hormat. Jadi ada status pengetahuan yang bila didedikasikan dengan cara yang benar dan diniatkan untuk menaati Allah, menaati perintahnya, maka jangankan manusia menghormati, malaikat pun diminta untuk hormat. Betapa tinggi nilai seseorang yang mendedikasikan bekal pengetahuan yang Allah titipkan kepadanya untuk menaati Allah, itu statusnya di sisi Allah begitu tingginya sampai malaikat pun diminta untuk menghormatinya. Itu poinnya. Baik ya? Maka malaikat hormat seluruhannya, illa iblis, kecuali iblis. Ini makhluk siapa ini? Illa iblis. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ini. Ketika Allah perintahkan, dan perintah ini penting, kepada seluruh malaikat untuk hormat kepada Adam alaihissalam, semua hormat atas perintah Allah. Illa, kecuali iblis.
Aba wastakbar. Ya, dia enggan untuk hormat karena dia merasa angkuh dalam dirinya. Dia merasa ada sifat angkuh dalam dirinya, ya sulit bagi dia untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Nah, pertanyaannya begini. Siapa ini iblis? Sehingga disembunyikan dalam diri iblis ini, ya, kesombongan, keangkuhan yang tidak ditampakkan pada saat itu. Ya, baru kelihatan itu setelah apa? Setelah dia tidak mau hormat. Ya, kenapa sebab gak mau hormat? Hanya Allah yang tahu dulu tuh. Ya, apa yang maha diketahui oleh Allah itu? Ya, yang maha diketahui oleh Allah ada kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Cuman belum tampak. Ya, dari keengganan aja dulu. Kan enggan itu nanti motifnya macam-macam kan? Enggan itu, enggan melakukan sesuatu, motifnya macam-macam. Ya, bisa jadi tidak terbiasa, bisa jadi kurang suka. Dia enggan untuk minum cendol, ya. Ya mungkin dia tidak terbiasa dengan itu. Dia enggan makan daging kambing, mungkin karena tidak selera dengan itu. Tapi di sini Allah memberikan satu isyarat, istakbar, aba wastakbar. Dia enggan karena dalam dirinya menyembunyikan keangkuhan. Nah, ini yang dimaksud penghujung ayat 33 tadi. Ya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan masih ada dalam jiwanya, belum tampak. Ini memberikan kesan bahwa Allah Maha mengetahui detil sesuatu sampai pada keadaan jiwa yang paling dalam. Jadi percuma menyembunyikan segala keburukan, bahkan dalam diri manusia sendiri, karena akan selalu tampak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang membangun koneksi tinggi dengan Allah, maka hatinya akan terjaga. Karena saat dia terkoneksi, dia tidak mampu menyembunyikan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang akan membebaskan dia dari kungkungan sifat-sifat buruk yang memungkinkan dia berperilaku yang tidak baik. Ya, ya, sifat-sifat iri, dengki. Masa mau dengki saat Allah mengetahui? Kan malu. Ya, mau iri saat Allah dirasakan, mengamati, itu kan malu. Ya, karena itulah orang-orang yang terkoneksi baik dengan Allah, maka dia terjaga dari berbagai hal yang mengarahkan dia pada sifat-sifat keburukan. Teruskan. Siapa iblis? Yang diisyaratkan di penutup ayat 33 menyembunyikan sesuatu, diungkap di ayat 34 bahwa yang disembunyikan itu adalah benih-benih kesombongan, keangkuhan. Nah, yang kita tahu makhluknya kan ada 3. Adam, ya kan? Manusia yang mendapatkan tugas, misi dari Allah, jadi khalifah di bumi, diberikan bekal pengetahuan, ditugaskan mempresentasikan sebelum tugas dimulai. Malaikat, sudah kita bahas. Satu lagi kan jin. Ya kan? Iblis itu siapa? Kok bisa kalimatnya, perintahnya pada malaikat, ya kan? Ya, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalau orang baca terjemahan, dia bisa menyimpulkan, oh ini apa dari kalangan malaikat? Ya, kalau dari kalangan jin, kenapa nggak disebutkan jinnya? Siapa sebenarnya makhluk ini? Kita akan dapati informasi itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Teman-teman, sebelum memasuki waktu Isya tadi, kita telah membahas tentang bagaimana turunan dari persoalan-persoalan yang mengikuti atau mengiringi penetapan Adam alaihissalam sebagai makhluk utama yang membawa misi kehidupan di muka bumi, yang diberikan bekal pengetahuan yang dengan itu terangkat status dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dimintakan kepada para malaikat untuk hormat kepada Adam alaihissalam atas dasar menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah itu disampaikan, ada kalangan makhluk yang tidak menaati perintah Allah, tidak mau dia sujud kepada Adam sebagai ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyebut makhluk itu dengan nama iblis yang menyembunyikan keangkuhan dalam jiwanya, sehingga diisyaratkan atas pengetahuan Allah yang maha dalam bahwa istakbar, dia menyembunyikan perasaan angkuh dalam dirinya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Siapa iblis? Bagaimana ia menyembunyikan keangkuhan itu? Seperti apa keangkuhan bila ditampakkan di lisannya? Itu yang kemudian kita akan coba teruskan dalam lanjutan pembahasan berikut ini. Teman-teman, iblis yang diungkap di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 34 dengan namanya illa iblis. Untuk mengetahui jati diri iblis ini,
dari mana atau dari kalangan mana ia berasal, tentu kita harus mendalami turunan kata-kata atau penyebutan kata iblis di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwa hanya ada 3 makhluk dalam konteks presentasi pengetahuan Adam dan perintah Allah untuk menghormati Adam kepada makhluk selain Adam, yaitu malaikat atau jin. Tinggal 2 saja, apakah iblis ini termasuk dari kalangan malaikat atau dia termasuk dari kalangan jin. Maka bila kita lacak, yang pertama penyebutan kata iblis di dalam Al-Quran yang disebutkan sebanyak 11 kali. Ya, kata iblis itu disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Maka kita temukan di antara 11 kali penyebutan ini ada ayat yang pembukanya sama dengan ayat 34 di surah kedua Al-Baqarah. Jadi kalau di surah kedua Al-Baqarah ayat 34 berbunyi wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ditemukan di surah lain, tepatnya surah ke-18 di ayat ke-50 surah Al-Kahf. Kalau kita masuk di Jumat biasa kita membaca surat Al-Kahf selain surah Yasin. Jadi ada yang membaca Yasin dan yang membaca Al-Kahf. Kalau kita bacakan surat Al-Kahf di ayat ke-50, maka kita akan temukan pembuka yang serupa. Hanya bedanya yang di ayat ke-50 surat Al-Kahf mendetilkan siapa itu iblis. Baik, jadi ada tafsir ayat bil ayat, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Demikian Quran surah ke-18 ayat 50. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, ini fafasaqa an amri rabbih. Kana iblis itu termasuk minal jinni, kalangan jin. Nah, ini penting kita clearkan. Jadi yang dimaksud iblis ini yang diungkap di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34, dijelaskan di Quran surah 18 Al-Kahf ayat 50 dengan pembuka yang sama untuk mendetilkan, kan? Jadi ingat, di rumus ilmu Al-Quran itu jika ditemukan ayat yang serupa, bahkan lafadznya sama, itu bukan pengulangan. Karena tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Kaidah ilmu Al-Qurannya berbunyi, ta'sis li ma'nan jadid, untuk menunjukkan makna yang baru. Itulah keagungan Quran. Lafadznya terlihat sama, tapi maknanya berbeda. Ya, dan itu ada nilai keindahan di dalamnya. Makanya kalau kita ngaji Ar-Rahman kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, seperti diulang kan? Lafadznya serupa, tapi makna satu dengan kedua, 3 dengan keempat, 5 dengan keenam, dan selanjutnya itu berbeda. Ada makna yang baru di setiap lafadznya. Itulah indahnya Al-Quran. Baru bisa merasakan kelezatan dan keagungannya kalau kita mengaji tentang keistimewaan bahasanya. Balik ke sini. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis yang dimaksud di sini bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Ya. Ya. Fafasaqa an amri rabbi, jin yang menyimpang. Nah, fafasaqa an amri rabbi dari perintah Allah, Rabbnya. Fafasaqa. Ya, clear ya? Baik, kita ungkap satu-satu biar lebih detail lagi. Jadi, iblis yang dimaksudkan bukan dari kalangan malaikat. Iblis ini bukan makhluk dari kalangan malaikat, tapi kalangan apa? Jin. Jelas ya? Baik. Malaikat, nafas kehidupannya itu tercipta dengan materi baik saja, sifat takwa saja. Jadi malaikat ini, ya, prosedurnya saat diciptakan oleh Allah itu sangat spesifik sekali. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat 6. Ya, kalau kita lihat ke ujung ayatnya secara langsung, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tipikal malaikat itu la ya'sunallah, enggak akan pernah bisa bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat itu tak kenal salah. Ya, tidak kenal salah. Jadi tidak ada potensi malaikat berbuat maksiat. Ya, dalam Islam itu konsepnya demikian. La ya'sunallaha ma amarahum. Sifat dasarnya tidak bermaksiat kepada Allah atas setiap yang diperintahkan. Makanya kalau diperintah, malaikat itu sekali perintah itu aja yang dikerjakan. Sujud aja, nggak bangun-bangun, sujud aja. Tasbih aja. Ya, tahmid aja.
cabut nyawa aja. Nggak pernah kita dengar malaikat maut tukeran tugas dengan malaikat Jibril ya, cabut nyawa. Nggak ada. Jadi kalau tugaskan wahyu aja. Ya rizki saja. Tupoksinya jelas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena itu ketika diperintah oleh Allah, hormat ke Adam, hormat semua. Fasajadu, semua hormat. Ya, di dasarnya, karena malaikat itu sifat dasarnya tidak mengenal kesalahan, menunaikan tugas dengan sempurna, sesuai dengan perintah saja, atas dasar kepatuhan pada perintah Allah. Maka mustahil punya bakat untuk menyimpang. Ya kan? Nah, jadi ketika disebutkan iblis, berarti bukan malaikat. Nah, kenapa disebutkannya dengan malaikat di situ? Ya, pembukanya. Nah, ini jangan belajar dari terjemah. Kita belajar dengan makna. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika kami perintahkan, kami di situ dengan keagungan, ya. Kalau kita bawa ke suasana balaghah, tafsir yang lebih detail, ketika aku perintahkan dengan keagunganku perintah ini, ya, kepada kalangan malaikat dan jin di dalamnya. Jadi menggunakan di sini bentuk, kalau di bahasa Indonesia itu sinekdok pas prototo, ya, atau di bahasa balaghah dzikrul ba'di, ya, ba'di yuradu bihil kullu, yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu sinekdok pas prototo, ya, disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Ya, contoh paling gampang totem pro parte, misalnya Indonesia melawan Thailand, ya, di final SEA Games yang lalu. Apakah semua orang Indonesia kemudian bermain bola lawan Thailand? Kan tidak. Maksudnya beberapa kalangan saja, tapi disebutkannya totem pro parte, membawa nama keseluruhan untuk menunjukkan kebesaran, ya kan? Menunjukkan keterlibatan, menunjukkan ingin disemangati, gitu kan? Lawannya pas prototo, disebutkan sebagian untuk mewakili sesuatu yang banyak. Kemana Pak? Mencari sesuap nasi dulu mah. Padahal kan yang dicari belum tentu sesuap kan? Bisa rice cooker, gitu? Mencari yang lainnya lagi, nah itu pas prototo. Maka di sini, karena malaikat nih jumlahnya lebih banyak, lebih mewakili, lebih agung, maka disebutkan bagiannya, ya, untuk menunjukkan cover kepada yang di bawahnya. Jadi ketika disebutkan malaikat itu, maka yang dimaksud keseluruhan yang ada, ya, pada suasana itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami perintahkan, ya, kepada para malaikat, keseluruhannya, termasuk jin di dalamnya. Nanti kita akan lihat kenapa golongan jin dimasukkan, ya, dalam perintah yang diikutkan pada malaikat. Kita akan lihat apa hikmah yang ada di situ. Ya, tapi pertama kita ingin tunjukkan ini metodologi kebahasaannya. Jadi disebutkan malaikat bukan ingin menunjukkan bahwa iblis adalah dari malaikat yang menyimpang, bukan, jauh sekali pemahaman demikian. Jadi kita tidak mengenal konsep yang demikian. Ya, kalau di keyakinan lain mungkin kita pernah temukan ada malaikat yang menyimpang melawan Tuhan, kerja sama-sama iblis. Nah, di Islam tidak mengenal itu. Ya, malaikat jalurnya lurus saja. Ya, penyimpangan dari iblis ini bersumber dari makhluk lain, yaitu jin. Jin siapa yang dimaksudkan di sini? Nah, ini dia. Kana minal jinni, ada alif lamnya. Iblis yang dimaksud di sini minal jinni, termasuk termasuk kalangan jin. Ya. Yang ada pada peristiwa itu fa fasaqa, ini kuncinya. Ya. Maka dia berbuat menyimpang. Fasaq itu, ya, pelakunya disebut fasik. Ya. Perbuatannya disebut dengan fiskun atau fusuk. Ya. Atau fusuk. Ya. Itu perbuatan atau melekat pada sifat karakternya. Fasak ini kata kerja, perbuatannya. Jadi pada sifat, pada keadaan yang sedang berbuat. Kalau fiskun atau fusuk pada sifat karakternya. Fasik itu pelakunya. Nah, fasik ini lawan dari taat. Taat itu lawannya fasik. Ya, taat itu kan patuh. Ya, kepatuhan mutlak itu taat namanya. Ketika menyimpang dari kepatuhan, maka berubah namanya jadi fasik. Perbuatannya disebut fasik. Ketika Quran mengungkap bahwa jin ini, ya kan, berbuat fasik, kana minal jinni, termasuk jin, ya, kalangan jin, fa fasaqa, yang lantas dia berbuat fasik, berbuat sesuatu yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena fasik ini lawannya taat, artinya jin ini semula termasuk kalangan hamba yang taat, makhluk yang taat.
Ya, bahkan menariknya ada yang sampai meneliti bahwa saking tingginya ketaatannya kepada Allah, taat sehingga statusnya terangkat bahkan di kalangan malaikat, viral. Jinnya viral tuh, ya, sebagai sosok yang terhormat di kalangan ya para malaikat, sosok yang sangat terhormat yang diduga dilihat seakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terangkat, terhormat gitu kan? Ya, itu dalam bahasa Arab yang kalau kita bawa sifatnya dari kata azza, gitu kan? Ya, kemudian muncul di situ azza-zil, ya, azza-zil. Kalau kita ilkan kan ke Allah, ya kan? Israfil, Mikail, kemudian ya Izrail, gitu kan? Kalau di kalangan makhluk tuh ada Nabi Yakub alaihissalam disifati dengan Israel, hamba yang sangat taat, yang dekat kepada Allah. Nah ini saking viralnya, tinggi kedudukan, malaikat bahkan meninggikan kedudukannya. Ya, ada yang meneliti ya, sampai menemukan satu kata riwayat yang tersambung bahwa saking taatnya ini ya viral di kalangan malaikat sebagai makhluk terhormat sampai disebut dengan Azazil, makhluk yang tinggi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sifat tinggi itu runtuh seketika, ya jatuh terjelembab ketika terkandung unsur-unsur keangkuhan dalam jiwanya, maka disebut fafasaqa, dia menyimpang. Ya, karena itu kenapa perintah ini dilekatkan dengan kata malaikat untuk memberikan kesan bahwa ada makhluk yang didekatkan dengan sifat-sifat malaikat. Makanya dibawa ke kata ini. Ya, tapi ditunjukkan oleh Allah. Dia bukan malaikat nih. Kalau malaikat gak begini, sehingga disadarkan kepada malaikat keseluruhannya bahwa setinggi apapun seorang mendekat kepada Allah atau hamba, ya hamba mendekat kepada Allah dengan ibadah yang tinggi, mendekat sehingga punya posisi terangkat, tapi itu semua akan jatuh dan sirna ketika dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai oleh Allah itu kepatuhannya, bukan berapa banyak dia berbuat. Betul, kuantitas itu penting untuk menunjukkan kesungguhan. Tapi kualitas, ya itu yang paling dinilai. Makanya dalam Islam itu yang dilihat niatnya. Sholat itu bagus. Tapi ketika niatnya untuk hanya mencitrakan diri, untuk pamer dan yang lainnya, itu bermasalah. Fawailul lil musallin. Infak, donasi, itu bagus, nyumbang bagus. Tapi ketika motifnya hanya untuk mencitrakan diri, motifnya hanya untuk meninggikan diri, hanya untuk pamer saja, maka bermasalah. Ya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarukahu salda. Demikian Quran surah kedua ayat 264. Ya, maka yang dinilai itu apanya? Niatnya, kualitasnya, tujuannya, orientasinya. Innamal a'malu binniyat. Maka yang paling penting ketika seseorang menunaikan satu ibadah itu, yang dibangun itu dasar ketaatannya kepada Allah untuk menaati Allah. Itu poinnya. Taatillah. Ya. Jadi walaupun dia telah banyak menunaikan ibadah, banyak mendekat, tapi motifnya bukan untuk menaati Allah. Bahkan seketika berani menampilkan, ya, mohon izin kalau menggunakan, karena ini iblis, gunakan bahasa yang paling sarkas sekalipun, ya, membangkang atas perintah Allah, ya, dia fasik, bukan menyimpang lagi, tapi membangkang atas perintah Allah, maka jatuh status tuh. Makanya hati-hati, ya, jin ini saja yang sudah begitu lama dan statusnya tinggi, bahkan dihormati di kalangan malaikat, dia jatuh ketika dia angkuh. Maka siapa Anda, saya, kita yang boleh jadi ibadahnya tidak sebanyak makhluk ini sampai detik sekarang kita hidup, lalu menghadirkan kesombongan, keangkuhan dalam diri, sekecil apapun dalam konteks apapun. Maka hati-hati, ada pelajaran besar di sini. Jangan sampai jatuh kehormatan kita di hadapan Allah karena sesuatu yang pernah bahkan diingatkan dalam Al-Quran dengan pelajaran yang sangat dalam. Maka berubah nama dia dari seorang makhluk yang taat, ya, menjadi fasik, bahkan disebutnya langsung dengan iblis. Jadi standar kata tuh begini, ini tapi ngajinya harus agak dalam ya di bahasanya. Jadi pendekatannya tidak sekedar nahwu atau saraf, ini langsung ke ilmu loghah, dan dari ilmu loghah itu nanti biasanya kita belajar turunan pembentuk kata tuh. Ya, ada kitab bagus diantaranya Al-Khasa'is karangan Ibnu Jini, itu ya, itu 3 jilid tuh. Nah, itu membahas bagaimana kata itu berkorelasi dalam setiap hurufnya. Ya, misalnya khalasa, la khasa, gitu kan, apa kaitan antara kata-kata ini ketika menjadi sebuah kata, ya, ketemu di mana benangnya. Itu ada beberapa, termasuk nanti misalnya makna-makna setiap huruf ketika menyatu, bagaimana memaknainya, itu di ilmu bahasa ada tentang itu. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita ambil kata ini, ya, iblis, jadi ada libas, ada iblis tuh, itu berbeda. Walaupun katanya dari lam, ba, dan sin. Cuma ini ditambahkan nanti hamzah, ba, dan ada
ya sebelum huruf sin. Ya, teman-teman. Jadi kalau ba, lam, sin, ya, ada libas, ada iblis. Kalau ingin menggambarkan menutup sesuatu yang kurang baik, ditutup dengan yang baik, sehingga yang tak baiknya nggak nampak. Yang nggak mau kita lihat tuh, jelek gitu kan, tutup. Nah, sehingga yang jelek itu ditutup. Yang tampil akhirnya keindahannya aja. Kalau dibuka jadi jelek, jadi nggak enak dilihat, gitu kan? Nah, itu penutupnya disebut dengan libas namanya. Ya? Makanya kenapa pakaian disebut dengan libas? Kenapa disebut dengan libas? Karena dia menutup sesuatu yang bila tampak nggak enak dilihat. Ya, kontroversial. Karena itulah kemudian ditutup. Karena nggak mau kelihatan, sesuatu yang buruk, yang jelek, ya kan? Maka dari itu kemudian ditutup. Ya, menutup aurat. Aurat itu sesuatu yang terbuka. Aurat itu bahasa Arab maknanya terbuka. Ya, sesuatu yang nggak enak kalau kebuka, aur, sesuatu aib. Makanya ketika dibuka jadi aib, ditutuplah kemudian supaya tidak terbuka. Jelas ya? Nah, penutupnya ini disebut dengan libas. Sama sifat-sifat buruk dari fujur, ya. Fujur itu nanti pancaran sifat-sifat yang tidak ideal. Ya, misalnya ada dusta, kemudian ada sombong, ada pamer, ada ria dan sebagainya. Baik, yang melahirkan kalau ke perilaku jadi tindakan, dari sifat jadi sikap. Ditutup dengan perbuatan baik, ya kan? Amarah ditutup dengan sabar, sombong ditutup dengan rendah hati. Nah, akumulasi semua sifat baik itu disebut dengan takwa namanya. Karena itu takwa dipasangkan dengan fujur. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, ayat 8-nya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa ketika menutup sifat fujur ini, maka tampillah kemudian perilaku yang indah. Orang yang lembut, sopan, ramah, penuh dengan senyuman, menghargai orang, gitu kan? Tampil dalam kebaikan. Itu kan gambaran sifat yang diekspresikan lewat apa? Perilaku. Itulah takwa. Nah, orang kalau beraktivitas dengan takwa, itu seperti mengenakan pakaian yang elok. Makanya ada pakaian akhlak, ada pakaian fisikal. Nah, itu yang dimaksudkan di Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Ya, Quran surah ke-7 tuh. Kalau kita ngaji dari ayat ke-26, 27, 28 ditemukan itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang indah dibawa dalam bersikap. Sifat-sifat kemuliaan itu yang dibawa dalam bersikap. Nah, itu libas menutup yang kurang baik dengan yang baik. Sebaliknya, ada yang baik, yang elok, yang bagus sebetulnya. Cuma kok ditutup oleh sesuatu yang jelek, sehingga baiknya nggak kelihatan lagi. Yang nampak jeleknya. Maka pada makna yang kedua ini berubah namanya menjadi iblis. Jelas ya? Maka iblis, kenapa disebut dengan iblis? Untuk memberikan kesan bahwa dia menutup keadaran dirinya yang sesungguhnya sudah baik itu, ya, dengan sifat-sifat buruk, yang dengan sifat buruk itu justru meruntuhkan semua kebaikan yang tadinya tampak. Tutup, kehilangan kebaikannya, yang tampak cuma buruknya saja. Itu maksudnya. Jadi ketika disebutkan iblis, ini sifat yang melekat pada satu makhluk untuk dirinya, yang tertutup dengan keburukan-keburukan. Jelas ya? Baik. Ini belum menggoda nih. Belum menggoda. Jadi nama iblis itu melekat kepada makhluknya. Disebutlah dari kalangan jin ini, alif lam tidak disebutkan jin yang mana, namanya siapa, ya, untuk memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang bahaya yang bisa melekat pada siapapun. Ya, kondisi demikian. Jadi ada metode tafsir yang sangat menarik. Kalau nggak disebutkan tokohnya, misalnya secara langsung, kapan kejadiannya, di mana, itu memberikan kesan bahwa berpotensi kalau sifat terjadi lagi, ya, kalau keadaan berpeluang terjadi di masa depan dengan cara-cara yang berbeda tapi substansi yang sama. Makanya dipesankan dengan kata ini, memberi kesan bahwa hati-hati, jangan sampai ada anak cucu Adam mengikuti jejak ini sehingga kebaikannya tertutup, jejak kemuliaan terhapus. Cukuplah untuk makhluk ini saja. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Maka disebut dia dengan nama apa? Iblis. Baik. Nah, tahu dari mana kalau sombong? Kan harus dibuktikan kan? Baiknya, Allah itu sudah maha tahu. Enggak kita minta pembuktian pun pasti terbukti. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, Masya Allah. Allah Rahman, Allah Rahman, Allah Rahman. Masya Allah. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengungkap sesuatu sehingga tidak menjadi dugaan. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, terduga, ya, kita tahu, tapi mungkin banyak orang belum mengerti itu, maka buktikan. Ya kan? Terkadang klaim yang didatangkan dari pribadi, sekalipun kita mengetahui dia salah, belum tentu mendapatkan penerimaan bagi orang-orang yang terbatas pengetahuannya, kecuali dengan pembuktian. Maka apa yang terjadi? Mudah bagi Allah mengatakan, makhluk sombong nih. Selesai.
Tapi Allah memberi pelajaran besar kepada kita dengan langsung mengeluarkan kesombongan yang ada dalam jiwa iblis ini keluar di lisannya. Di mana ditemukan? Kalau di Al-Baqarah ayat ke-34 hanya dengan kalimat aba wastakbar. Dia nggak mau hormat, menaati perintah Allah itu istakbar. Karena dia merasa angkuh, ada jiwa kesombongan. Karena belum keluar, harus diketahui kan oleh malaikat. Maka Allah mengajarkan kepada kita bagaimana pembuktian itu bisa lahir. Pindah Quran surah ke-7, teman-teman. Ini untuk menguatkan ya pemahamannya. Jadi kita tafsir Quran bil-Quran. Quran surah 7 Al-A'raf di ayat 12. Sudah? Ada ya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Nah, ini dia nih. Balik ke sini. Makanya dari awal tuh saya tegaskan, detilkan, dan ditandai itu. Qala ma mana'aka. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis. Langsung iblis. Apa yang menghambat engkau? Yang mencegah engkau untuk hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Ini poinnya. Ketika aku perintahkan. Ya, dan disematkan kata ini idh amartu, ketika aku perintahkan. Yang penting itu bukan sujudnya, bukan hormatnya, tapi ini perintah saya, kata Allah. Ya, ini yang tadi saya tegaskan dari awal, kan menjelang Isya tadi kita itu. Sejak awal kita selesai maghrib kita bahas, saya tekankan betul ini untuk memberi kesan bahwa dasar kita beribadah, menyembah Allah, sholat, puasa, dan bentuk ketaatan lainnya itu untuk membuktikan kepatuhan kita pada perintah Allah. Karena kita ini hamba. Bukti kita menghamba itu kita patuh. Kan bukti seorang hamba itu patuh pada tuannya kan. Jadi tingkat segala bentuk Tuhan itu disebut Tuhan. Ya, dan Tuhan yang hak itu adalah Allah. Maka ketika kita bertuhan kepada Allah, harus dibuktikan dengan penghambaan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Gitu. Akulah Allah, kata Allah. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Jika engkau menuhankan aku, buktikan engkau sebagai hamba dengan menyembahku. Maka ketika kita menyembah Allah, itu adalah dasar petunjuk kepatuhan pada perintahnya. Nah, iblis dikonfirmasi. Supaya terdengar, mudah bagi Allah mengatakan, kamu membangkang, kamu sombong. Tapi supaya terdengar keluar di lisannya sebagai pembuktian. Ya, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau hormat? Apa yang mencegahmu untuk hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Itu perintah saya. Bukan karena sujudnya, bukan karena hormatnya. Apa yang keluar di lisannya? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini tafsir dari aba wastakbar. Istakbar. Ini dia poinnya. Ya, jadi ini untuk menunjukkan, oh indah sekali, Masya Allah ngajinya tuh ya. Ayat ini memberikan kesan bahwa Allah mengetahui setiap detil sesuatu dengan mendalam. Tuh. Makanya tidak usah merencanakan keburukan, karena Allah Maha tahu. Ya. Dan jangan kecewa dengan sesuatu, karena Allah Maha tahu. Jangan bangga dengan sesuatu yang belum diraih, karena Allah Maha tahu. Ya kan? Jangan selalu ingin diungkap kebaikan yang telah dilakukan, karena Allah sudah Maha tahu sebelum dikerjakan. Kalau kita memahami ini, nikmat, jalani aja. Jalani aja. Ya, sedang bahagia bersyukur, ya, sedang mengalami situasi yang kurang nyaman bersabar. Karena Allah Maha tahu. Ini poinnya. Nah, untuk mengungkap itu semua diungkap di lisan iblis laknatullah alaihi itu. Ya, istakbar, dari mana taunya? Diungkap oleh Allah. Padahal nggak usah ditanya kalau Allah kan, cuma diungkap untuk memberikan kepada kita pelajaran besar. Buktikan. Nah, ini nanti yang menjadi dasar fitrah kehidupan di bumi. Jadi kalau ada tuduhan, nggak boleh sembarangan langsung dihukum, dibuktikan. Makanya pengadilan adalah momentum terbaik untuk menghadirkan pembuktian. Sebelum hukum keluar kan diuji dulu tuh. Nah, ini dasarnya dari sini. Jadi sudah fitrah dalam kehidupan. Ada bukti. Ya. Keluar, dan bukti paling tinggi itu pengakuan. Ya, makanya kalau sudah mengaku ya sudah, ya kan? Itu paling tinggi. Nah, ini pengakuan di lisan iblis sendiri. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Saya lebih baik dari Adam. Sombong, dah istakbar. Ya, dia ada takabur, ada istakbar. Istakbar itu membawa kesombongan melekat pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Ya. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari
tanah, saripati tanah. Ya, aku lebih hebat, lebih panas, lebih kuat, lebih macam-macam. Nah, yang dicipta dari api itu kan jin. Kembali ke Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Baik, maka ketika keluar kata-kata ini yang dimaksudkan istakbar, inilah yang menjadikan martabatnya jatuh sisi Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya, makanya sejak saat itu diharamkan kesombongan. Dan ini makhluk pertama yang menghadirkan, melekatkan kesombongan jadi jubah kehidupannya, sehingga menutupi semua kebaikan yang pernah ia kerjakan, disebut dengan iblis. 11 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu karena sebab kesombongan. Makanya Allah haramkan supaya nggak ada iblis-iblis yang lain. Manusia nggak boleh sombong. Ya, mau sombong dengan apa? Sudah ada yang sombong duluan. Ya, dengan kepintaran sudah ada ini makhluknya. Dengan harta benda sudah ada makhluknya. Nggak layak untuk sombong, karena kita tercipta itu untuk merendah, makanya kita sujud. Bukan untuk meninggi. Karena itu ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Ketika seseorang meninggi, Allah rendahkan. Itu poinnya. Boleh bikin status. Gitu ya. Nah, ini meninggi. Yang tadinya biasa merendah, meninggi. Allah jatuhkan. Dan sejak itu diharamkan. Ya, keagungan itu jubahku, kata Allah. Siapa yang mengenakannya, maka haram bagi yang mencium bau surga. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Pelajaran terbesar di ayat ini, ya, adalah yang pertama, niatkan segala aktivitas kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga untuk menaati Allah, menjadi ayah untuk menaati Allah, menjadi ibu untuk menaati Allah, menjadi anak untuk menaati Allah. Salat untuk menaati Allah. Ya, karena kita memang hamba. Kita kan dicipta. Ya, tujuan kita berkehidupan itu untuk taat kepada Allah. Itu aja lah. Ya, sami'na wa ta'na, kalau sudah dengar taati. Bukan sami'na wa nanyaina, dengar konfirmasi, nanya. Dengan mempertanyakan misalnya. Ya, kalau dalam konteks kebaikan tidak ada masalah minta penjelasan. Tapi kalau terus menanyakan sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak dikerjakan, itu yang bermasalah. Tentu kita akan temukan juga kisah dan ayatnya di Quran. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa ketika manusia tercipta, diberikan bekal pengetahuan, maka pengetahuannya digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengangkat derajat hamba, dimaksud melebihi kemuliaan malaikat yang telah tercipta. Karena malaikat itu tercipta dengan ketaatan, nggak ada perjuangan, wajar. Ya, kita ada nafsu, masih berjuang, makanya diberikan pengetahuan untuk mengontrol itu melalui iman. Ya, mempercepat keimanan itu, kalau ingin akselerasi imannya itu lebih bagus, bahkan punya lompatan, maka harus ada pengetahuan. Maka iman dibimbing, kan? Dan pengetahuan pun dibimbing. Itu saling mengisi keduanya, seperti saya pesawat terbang bersamaan, ya kan? Maka kalau imannya ingin semangatnya itu benar, maka isikan ilmu. Turunlah dengan Quran surah ke-17 ayat 36, ya kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Dasarnya ilmu. Sebaliknya, kalau ilmu itu ingin berkualitas, dijaga dengan moral yang baik, mesti ada iman. Ya. Nah, untuk menghadirkan kualitas iman yang baik itu bersihkan jiwa. Ini poinnya. Maka jangan sampai seperti iblis. Pengetahuan sudah banyak, tapi jiwanya kotor. Maka pengetahuan yang banyak itu dengan jiwa yang kotor itu lebih banyak akan merusak dibandingkan memberi maslahat. Makanya kalau ada orang pintar tapi jiwanya kotor, itu merusaknya lebih bahaya. Ya kan? Koruptor itu kan kalau semakin pintar, mencurinya makin banyak kan? Dan caranya makin beragam. Saya tidak mengatakan kreatif lah, kreatif itu untuk sesuatu yang baik gitu ya. Makin beragam caranya. Kenapa? Karena ada ini. Dan diisi dengan jiwa yang kotor. Maka, jiwa-jiwa ini, kalau dia dipertahankan, sifat-sifat yang kotor, yang kurang baik, terakumulasi, maka dia akan mulai menjadi hijab. Penghambat hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersekat. Yang harusnya terbuka jadi tertutup. Yang harusnya punya akses yang sangat terbuka, ya kan? Bisa setiap saat ada akses interaksi, jadi tertutup. Ya, karena ditutup. Bahasa Inggrisnya di cover. Cover itu dari bahasa Arab. Kafara. Ya, kafara itu menutup, terhalang. Yang tadinya punya akses, ada cahaya masuk, ya kan? Kan kalau kita lihat sifat cahaya itu kan, ya, ada yang memantul, tuh kan? Ya, macam-macam kalau kita belajar di cahaya di fisika itu kan. Ya, kan kalau penutupnya makin kuat, cahaya kan nggak tembus. Ya, kalau masih lemah dia masih bisa tembus, bisa berbelok, gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau kuat dia bisa memantul. Dan bahayanya kalau ada satu bejana, saya sering contohkan dengan gelas tuh, kalau ditutup, maka nggak bisa kita masukkan apapun ke dalamnya. Semakin keras penutupnya, semakin sulit bendanya tembus. Ya kan?
Nah, itu dalam bahasa Arab, menutup sesuatu sehingga tak nampak di dalamnya disebut dengan kafara. Makhluk pemiliknya disebut dengan kafir. Di kafir itu yang tertutup atau menutup dirinya. Dia ada makhluk yang pertama kali menutup hubungannya dengan Allah, itu iblis. Sudah bagus terkoneksi, dia tutup tuh dengan jubah kesombongan. Dan bahayanya, sombong ini kalau sudah terakumulasi dalam jiwa satu makhluk, maka dia bisa potensi menghambat hidayah itu tembus pada jiwanya. Itu problem. Makanya orang sombong tuh agak susah dapat hidayah. Diberitahu begini susah. Firaun kan begitu, karena kesombongannya kan. Ya, iblis ini, ya, ini kalau dia bisa munculkan sifat jinnya yang taat sedikit saja, dia tahu Allah Maha Pemaaf, Rahman dan Rahim. Makanya mengkonfirmasi ini sebetulnya salah satunya adalah hikmah terdalamnya, ya, supaya dia mau memunculkan sifat tobat, penyesalannya. Tapi kan Allah Maha tahu istakbar, ada sombong di dalamnya. Dan keluar di lisannya, alih-alih dia tobat, dia malah menantang. Ya, kan kalau kita teruskan ayat nanti kalau ngaji kita sampai ke situ, malah nantang. Ya Allah, aku kan lebih hebat, aku buktikan deh. Alih-alih bertobat, minta maaf, kan? Minta ampunan Allah, malah menantang. Ya Allah, aku buktikan, beri aku kesempatan untuk menggoda Adam, untuk menunjukkan bahwa aku lebih hebat daripada Adam. Itu celaka akhirnya. Di orang kalau mewarisi sifat ini, dan ini diwariskan oleh iblis, hati-hati. Ini diwariskan. Makanya ujungnya ditutup dengan wakana minal kafirin. Tergolonglah ya dari kalangan yang mengaku hamba-hamba Allah, tapi menutup dirinya, terputus hubungannya. Karena dia menutup diri. Kafir itu menutup diri, sehingga cahaya nggak masuk. Ya kan? Nah, ketika disebutkan wakana, min itu menjadi tab'id, bagian. Artinya akan ada ya di kalangan hamba-hamba Allah itu yang kemudian berpotensi terjebak pada sifat yang serupa. Dari mana mendapatkan itu? Warisan dari iblis. Jadi sifat ini menular. Ya, sifat ini menular. Dan bahaya terbesarnya adalah tadi, ketika kesombongan dipelihara, maka sulit mendapatkan hidayah. Karena itu jangan merasa ketika dititipkan keunggulan bahwa itu kepemilikan, bukan, itu ujian. Ujian. Ya, kalau diuji dengan pengetahuan, jangan tinggi hati, tinggi jiwa, merasa paling benar, paling hebat. Orang lain salah semua. Hati-hati. Ketika disimpulkan demikian, muncul kesombongan, celaka nanti. Manusia kan terbatas. Ketika menyimpulkan dirinya saja yang paling tahu, yang paling benar, yang lain salah, ketika dia terpleset dan salah, maka sifat sombongnya akan mencegah orang lain untuk belajar pada orang yang lebih benar. Itu bahaya. Itu bahaya. Dan ini menjerumuskan. Pun demikian. Bila dengan ilmu sombong bahaya, dengan harta sombong juga bahaya. Ya, harta kalau sudah diposisikan dengan nafsu dan kotor jiwanya, maka seakan bisa membeli segalanya. Ini bahaya. Ya, yang lebih bahaya kadang-kadang apa? Terbawa, para pengajar pun dibawa dengan suasana harta. Ya, dibeli untuk menginginkan fatwa, menginginkan menjual ayat-ayat dan sebagainya. Itu yang paling luar biasa diingatkan dalam Quran. Wala tamnun tastakthir. Hei, hati-hati para pengajar, para ustadz, para kiai, ya, para habaib yang mengajar dan sebagainya. Jangan engkau sampai mengajarkan sesuatu ya yang Allah titipkan untuk meminta yang lebih banyak. Di situ kan maksudnya apa? Materi. Kan nanti banyak di ayat-ayat lain memberikan sindiran. Jangan seperti ya orang-orang di masa lalu yang membawa risalah-risalah kenabian sebelumnya, ya kan, mengajarkan agama ternyata hanya untuk menukar dengan keuntungan materi. Ada yang motifnya mengajar itu untuk mendapatkan apa? Materi duniawi. Motifnya hanya untuk itu. Ya, ngajar transfer, rekening sekian dan sebagainya. Ini dicari itu semua dihitung dengan uang. Pun demikian, bila pun ada kedudukan, jangan diangkat terlampau tinggi, karena itu sementara. Ya, ketika terlampau ditinggikan dan pada saat jatuh itu semua dan hilang kemudian kesempatan untuk berubah, itu yang jadi kemudian musibah. Ya, karena itu yang terbaik kita saling mendoakan supaya orang-orang diberikan titipan ilmu pengetahuan, diberikan oleh Allah cahaya dalam jiwanya sehingga pengetahuannya bermanfaat, gitu kan? Kemudian bisa saling mengisi. Saya selalu mendambakan ada ikatan, sinergitas para ustadz, para da'i-da'i, para ulama-ulama dengan sifat-sifat mulia ini, Masya Allah. Jadi kalau kita bisa mendapatkan penyatuan di antara para ustadz, para kiai, para ulama, membawa narasi-narasi yang menyejukkan, mencerahkan, membimbing, mengantarkan pada kemakmuran, Masya Allah. Ya, tenang, damai kita, dan nafas kehidupan berbangsa, bernegara, kan? Di bumi pertiwi ini, di Indonesia ini akan semakin luar biasa. Ya, kenapa? Karena walaupun bangsa ini, negara ini bukan negara agama, tapi nafas kehidupannya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Ketuhanan yang Maha Esa, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dibawa kemanapun kita mendapatkan nilai spiritual itu. Ya? Nah, kemudian para pemimpinnya bisa bersatu untuk membangun bangsa, membangun negeri, saling menguatkan, kan? Tidak saling menjatuhkan,
Kemudian orientasinya bagaimana bisa membangun, membuat kebijakan yang baik, yang memakmurkan dari level atas sampai dengan level yang paling rendah. Makmur negeri ini. Orang-orang kayanya menjadikan hartanya untuk mensupport kemakmuran bangsa, membebaskan kemiskinan. Itu kan spirit keislaman begitu. Kenapa ada zakat? Kenapa ada infak? Kenapa ada sedekah? Yang terbesar itu mengentaskan kemiskinan, membangun stabilitas ekonomi. Kalau ekonominya sudah stabil, militernya sudah kuat, maka apa yang didapatkan? Kemakmuran. Itulah kemudian diawali dengan nilai-nilai ketaatan pada Tuhan. Itu di spiritnya di surat Al-Quraisy. Ya. Li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Kan? Maka atas apa yang kau dapatkan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara yang nyaman itu, maka hadirkan rasa syukurmu dengan menyembah Tuhanmu, Rabbmu. Ya, itu dasar yang paling pokok. Baru setelah itu, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan stabilitas ekonomi, ya, menjaga supaya rakyat tidak lapar, wa amanahum min khauf, ya, dan menenangkan mereka dari kegelisahan, ketakutan, ya. Nah, itulah ada kekuatan militer yang kuat, stabilitas ekonomi disertai dengan nilai spiritual yang kokoh. Sebab nilai spiritual itu penting kalau rakyat masyarakatnya itu lapar, mudah diprovokasi, mudah diarahkan kemanapun. Tapi kalau spiritualnya itu kuat, dia bisa menjaga diri. Nah, makanya penting di situ peran ulama yang menyatu. Ya, saya mendambakan kalau kita punya database, saling merekomendasikan, ya, saling menyatukan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah cabang, furu'iyat, yang menunjukkan sebetulnya pilihan untuk kemudahan yang bisa diambil. Kan seleranya ini gak harus semua sama, ada pertimbangan yang berbeda. Yang penting pokoknya itu tidak beda. Ya, kan di agama itu ada yang pokok, ya kan? Ada yang keutamaan. Keutamaan itu secara pandangnya bisa beda, kembali kepada kenyamanan masing-masing. Contoh bagaimana? Yang pokok misalnya sholat subuh besok, ini kan 2 rakaat, itu pokok. Sholatnya cukup 2 rakaat, ya kan? Tapi bagaimana kita kemudian menunaikan sholat itu, diatur yang pokoknya, semua awal sampai akhir sama. Nanti di dalamnya misalnya ada kunut. Nah, kunut ini itu kan furu' namanya, ya, bagian dari cabang. Apa yang dimaksud dengan cabang di sini? Ya, cabang di sini adalah bagian dari doa yang bisa dipilih. Ya, Anda mau lakukan itu silahkan, ini dalilnya kalau ingin melakukan. Ini contoh yang pernah dilakukan. Kalau tidak melakukan, ini landasannya. Ini contoh yang mengerjakannya siapa gitu. Nah, dasar melakukan begini, tidak melakukan begini. Masing-masing punya pertimbangan. Tapi baik yang kunut ataupun yang tidak kunut tidak mempengaruhi keadaan sholat subuhnya. Ya kan? Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai kemudian yang kunut mencela yang tidak kunut atau sebaliknya. Tapi kita jelaskan. Yang tidak kunut begini, yang kunut begini. Kalaupun saya memilih tidak kunut, alasannya begini. Anda yang di tempatnya sudah biasa kunut, jangan paksakan tidak kunut. Maka yang tidak kunut datang ke tempat itu, dia kunut. Dan ajarkan masyarakatnya supaya tetap dengan kunutnya, supaya tidak muncul persoalan-persoalan. Ya, maka sebaliknya, ke tempat yang tidak kunut, jangan dipaksakan kunut. Maka silahkan imami dengan tidak kunut. Atau mengaminkan kalau kunut, tidak harus sujud sahwi kalau tidak kunut. Maka dijaga ini semua. Maka insya Allah, Masya Allah, kalau kita terangkan dengan baik, mengerti, ya tanpa harus sudah memaksakan, itu kan pilihan. Ya, yang harus dipaksa itu yang sesuai dengan pokoknya. Ya. Nah, kita sepakat pada yang dilarang, kita sepakat. Ya, dosa-dosa besar itu harus ditinggalkan. Menghalalkan dosa besar berbahaya. Resiko bisa kufur. Kan? Ya, zina itu dosa besar. Sudah, nggak bisa ditolak. Membunuh dosa besar. Menghalalkan itu berbahaya. Ya, ya bisa bertentangan dengan nilai keimanan, itu bahaya sekali. Maka kita sepakat di situ. Ya, sebab-sebab ditinggalkan. Maka teman-teman sekalian, indah bila ini kita hadirkan dan ada perjuangan untuk bisa mengatasi gejolak-gejolak perasaan, termasuk problem terbesar adalah ternyata makhluk ini dia tidak mencukupkan pada keadaan dirinya. Dia punya sifat dendam yang berkelanjutan. Yang dendam itu ingin dia buktikan untuk menunjukkan kepada Allah yang bahkan sudah maha mengetahui sebelum dia sampaikan bahwa dia masih merasa sebagai makhluk terbaik dengan kesombongannya. Maka bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dan menimpa iblis itu? Seperti apa dia bersikap? Insya Allah itu akan menjadi materi lanjutan di pertemuan berikutnya. Ya, teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah kita telah tuntaskan ayat 34. Saya kira itu teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan kita. Maafkan saya kalau belum mampu mengajarkan dengan baik apa yang mungkin teman-teman harapkan, itu kelemahan saya. Mudah-mudahan bisa didapatkan di ustadz lain, kiai lain, ya habaib dan lain sebagainya, dan semoga Allah muliakan semua kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga negeri kita, bangsa kita, berikan hidayah pada para pemimpin.